Wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Azrul Orchid. Pada video kali ini saya akan membagikan tentang beberapa pupuk yang biasa kita pakai, atau bagi Anda yang masih pemula cocok untuk memakai pupuk yang seperti yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat kepada para pecinta anggrek ataupun yang masih belum mengenal anggrek dan yang akan mau mengenal anggrek. Dan jangan lupa di like dan subscribe, komen sebanyak-banyaknya. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan ditaruh di kolom komentar. Baiklah, pupuk apa saja yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini? Mari kita simak videonya sebagai berikut. Anggrek dimanapun berada, kita akan mereview atau kita akan sharing apa saja pupuk ataupun obat, karena beda antara pupuk dan obatnya. Apa saja pupuk dan obat yang kita gunakan agar anggrek kita hijau, agar anggrek kita sehat, dan anggrek kita bisa subur seperti itu, dan terhindar dari hama penyakit, baik tungau ataupun hama penyakit lainnya. Di sini ada beberapa hal yang kita harus siapkan, yaitu agar anggreknya tumbuh subur, kita harus menyiapkan pupuk, yaitu jenis pupuk Gaviota yang unsur NPK-nya itu terdiri dari 21-21-21. NPK di sini, di dalam pupuk Gaviota ini terdapat unsur NPK yang setara. Artinya pupuk ini pertumbuhannya 21, sedangkan untuk bunga juga 21, dan untuk perkembangannya juga 1, seperti itu. Jadi sangat cocok. Ini bisa dipakai untuk kalian yang ukuran atau anggrek yang ukuran seedling dan masih remaja, hingga remaja seperti itu. Kemudian kalian juga bisa menggunakan jenis pupuk Gromor yang unsur NPK-nya 10, 55, kemudian 10. Ini untuk yang jenis pembungaan, jadi unsur P-nya lebih besar dari unsur yang lain. Atau kalian bisa menggunakan jenis pupuk Gromor juga, tetapi Gromor yang pertumbuhan, dan ini untuk yang ukuran seedling dan remaja. Di sini ada unsur NPK-nya 32, 10 dan banding 10. Seperti itu. Kemudian kalian juga bisa menggunakan pupuk jenis lain, misalnya pupuk Gandasil. Ini untuk yang pertumbuhan dan ini untuk yang pembungaan. Jadi yang hijau untuk pertumbuhan dan yang merah untuk pembungaan. Selanjutnya kita juga didukung dengan pupuk jenis atonik. Kalian juga bisa menggunakan atonik ini tidak hanya untuk pada anggrek, tapi itu pada tumbuhan yang lain. Baik yang tadi juga seperti itu. Untuk spesifiknya, ini lebih spesifik kepada anggrek untuk Gaviota. Tetapi untuk yang Gandasil dan Gromor itu lebih umum, bisa dipakai untuk tanaman-tanaman bunga yang lainnya, ataupun menggunakan atonik. Ini juga jenis pertumbuhan, di mana ini juga bisa membantu ketahanan. Kalau misalnya pada manusia, ketahanan tubuh, dan ini perlu kita gunakan. Ini juga bisa bermanfaat untuk cepat tumbuh anggrek, bisa menggemukkan juga batang, dan juga bisa menambah daya vitamin pada anggrek itu sendiri.
Kemudian kita juga biasa menggunakan jenis pupuk B1. Vitamin ini ya, jenis vitamin B1. Kalian bisa membelinya di toko-toko terdekat di rumah Anda. Ini adalah pupuk sederhana yang bisa kita pakai terutama bagi kalian yang sangat pemula. Artinya ini hanya rekomendasi dari kami. Kemudian untuk jenis obatnya kita bisa menggunakan jenis antrakol untuk fungisidanya, antrakol ataupun jenis lainnya yang setara. Jenis fungisidanya kami menggunakan antrakol. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membunuh jamur, baik dari akar ataupun jamur yang biasanya nempel di bagian batangnya. Kemudian untuk obat juga kita menggunakan insektisida jenis Alika. Kalian juga bisa menggunakan sejenis Alika ini juga menggunakan Marsal. Atau tidak, salah satu keduanya kalian pakai. Ini lebih murah dan ini mungkin akan lebih mahal tapi lebih efektif. Ini juga bukan tidak lebih efektif, tetapi ini juga sangat membantu untuk membunuh hama atau penyakit seperti tungau. Kemudian kalian juga bisa membelinya dengan yang sasetan jenis bubuk seperti ini, Marsal. Ini untuk obatnya. Kemudian kita bisa juga menggunakan akarisida seperti ini, namanya 135. Ini bisa kita pakai untuk kita campur dengan tadi Marsal atau fungisida yang lainnya. Jadi ini untuk mengobati atau melindungi anggrek kita dari berbagai macam penyakit, sama dengan Marsal, sama dengan Alika, seperti itu. Jadi pupuk sederhana semacam ini kita harus punya. Artinya kita tidak cukup misalnya kalau hanya punya jenis atonik saja ataupun punya B1 saja, tapi tidak ada pendukung yang lainnya, itu masih kurang. Jadi kita harus menggunakannya rutin, seminggu 2 kali ataupun seminggu 1 kali, tetapi dengan dosis yang sesuai anjuran dari pertanian ataupun sesuai dengan aturan yang sudah dijelaskan di pupuknya. Untuk takarannya kita terkadang menggunakan takaran setengah sendok makan ataupun 1 sendok teh untuk per liter air, 1 liter air. Dan kita untuk penjadwalan pemupukan, kalau misalnya kita memupuknya 2 minggu sekali, maka kita bisa memakai metode Senin dan Kamis, yaitu kita memupuk Senin, misalnya kita memupuknya dengan menggunakan pupuk pertumbuhan untuk yang masih remaja ataupun masih seedling, yang masih mau bertumbuh. Kita menggunakan Gromor ataupun kita menggunakan Gaviota, dicampur dengan, di sini tidak masalah, misalnya dicampur dengan akarisida, itu Senin pertama. Kemudian pada hari Kamisnya kita tidak menggunakan pupuk ini lagi, tetapi kita menggunakan jenis pupuk misalnya atonik dengan B1, tidak masalah, misalnya dicampur duanya. Kemudian Senin berikutnya kita bisa menggunakan Marsal dengan pupuk Gaviota ataupun dengan pupuk Gromor. Misalnya kita mau memakai keduanya, Gaviota dan Gromor mau sama-sama dipakai, tetapi saya sarankan agar Anda konsisten, misalnya menggunakan pupuk Gaviota teruslah menggunakan pupuk Gaviota. Kalau misalnya menggunakan Gromor, memakai Gromor, seperti itu, karena jenis pupuk ini adalah pilihan. Tetapi kalau misalnya kalian mau menggunakan keduanya juga tidak masalah, tetapi perkembangannya dari kedua pupuk ini ada perkembangan yang berbeda. Ada apa istilahnya, ada fungsinya sama, akan tetapi terkadang ada perbedaan
entah itu dari perkembangannya atau kehijauan daunnya dan semacamnya. Ataupun kalian menggunakan jenis pupuk yang gandasil. Untuk yang sudah dewasa, kalian bisa menggunakan pupuk gaviota yang warna merah, bukan warna hijau seperti ini. Pun juga pupuk andasil juga bisa menggunakan yang merah. Dan juga untuk yang pupuk gromor juga bisa menggunakan yang merah seperti ini, yang unsur P-nya lebih besar dari unsur yang lain, unsur NK-nya. Seperti itu. Baiklah, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada manfaatnya, share ke teman-teman kalian agar kita sama-sama mendapatkan informasi dan mendapatkan sharing pengetahuan tentang anggrek. Tetapi jangan lupa, apabila ini bermanfaat, kalian like dan share dan subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang. Dan apabila kalian punya pertanyaan ataupun saran, kalian taruh di kolom komentar. Oke, sekian dulu penjelasan tentang pupuk sederhana yang biasa kita pakai, terutama bagi kalian yang pemula, cocok untuk menggunakan pupuk yang sebagaimana saya jelaskan tadi. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.